لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، والصلاة والسلام على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والتقى، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم أولي العلم والنهى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan sebentar tadi dapat kita lihat di dalam Mushaful Quran surat Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan watlu alaihim, bacakanlah untuk mereka naba abnai Adam, berita besar tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Iz qarraba qurbana, ketika mereka berdua melaksanakan kurban. Fatuqabbila min ahadihima, kurban satu di antara mereka diterima oleh Allah. Walam yutaqabbal min al-akhar, sementara kurban dari yang lainnya tidak diterima oleh Allah. Ternyata kurban yang diterima itu adalah kurban yang dilakukan oleh innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kurban yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yanalallaha luhumuha, yang Allah terima dan sampai kepada Allah itu bukanlah dagingnya, wala dima'uha, tidak pula darahnya. Yang sampai kepada Allah dan diterima oleh Allah itu adalah walakin yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan. Maka dasar kita melakukan kurban itu adalah ketakwaan. Orang yang melakukannya itu disebut dengan al-muttaqin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kurban atau udhiyah yang kita akan laksanakan nanti merupakan kegiatan makan hulu bagi orang yang berkorban dan kegiatan memberikan makanan. Wa at'imu, maka terkait dengan kegiatan memberi makan ini atau makanan, maka Allah berpesan kepada kita, yang pertama, agar kurban yang kita lakukan adalah kurban yang didasarkan kepada ketakwaan, adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Kita berkurban dan hewannya yang kita suka.
dan kita berkorban dengan hewan yang terbaik, sehingga Rasulullah SAW menyatakan tidak akan diberikan ganjaran dari hewan yang dikorbankan jika hewannya rusak matanya, pincang, kurus, dan sakit. Di dalam 4 kriteria hewan yang disebutkan itu tersimpul karta yang terbaik yang kita cintai. Pemerintah kota kita menempelkan billboard di mana-mana agar siapa yang berkorban agar memeriksakan hewan yang akan dikorbankan itu agar hewannya memang betul-betul sehat. Yang kedua, agar korban kita itu menjadi korban yang didasarkan kepada ketakwaan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita berkorban itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Karena Allah yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita, meminta kita untuk berkorban, maka kita menunaikan korban itu. Sehingga dengan tegas Rasulullah SAW menyebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah, kita baca, man kana lahu sa'ah, siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan, hendaklah dia berkorban. Jika tidak, maka fala yaqrabanna musallana, janganlah orang itu mendekati tempat salat kami. Artinya, yabta'idu an rahmatillah, jauh dari kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berkorban karena Allah itu dapat dilihat dari la nuridu minkum jazaa'a. Ketika dia melakukannya, dia tidak mengharapkan balasan. Wala tamnun tastakthir. Jangan kita itu memberi kerana mengharapkan balasan yang lebih banyak dari makhluk. Dan jangan membatalkan perbuatan baik kita, ibadah kita itu dengan al-mannu. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Dan orang yang beribadah karena Allah itu akan terlihat pada wala syukura. Dia tidak mengharapkan terima kasih dari orang yang diberikan makan dari daging yang dia korbankan itu. Kita berkorban di masjid Taqwa misalkan, orang menerima daging itu tidak tahu dari bapak dan ibu mana, dari korban siapa yang diberikan kepadanya. Yang dia tahu panitia saja memberikan kepada dia kupon, kemudian dia ambil dagingnya di sini. Itu menghindari orang yang berkorban itu dari riya, mengharapkan terima kasih dari orang-orang yang diberikan hewan kurban kepadanya. Ini bagusnya kalau kita berkorban di masjid diadakan oleh panitia, sehingga akan terhindar rasa kita ingin mendapat terima kasih dari orang-orang yang kita berikan hewan kurban kepadanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, terakhir, jangan sampai kita berkorban ini nanti menyakiti kalbu orang-orang yang menerima dagingnya itu dengan kata-kata, dengan perbuatan yang menyinggung perasaannya. Semoga kita diberikan oleh Allah kelapangan untuk berkorban, dan korban kita didasarkan kepada takwa, dan kita melakukannya
dengan hewan yang kita sukai, dan kita tidak melakukan karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan mengharapkan terima kasih, dan tidak menyakiti orang-orang yang kita berikan hewan kurban kepadanya. Camkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.